البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Wasail Al-Khafiyah Lidarbi ad-da'wat salafiyah, yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, yang mana sekarang kita berada pada pembahasan di akhir-akhir daripada kitab ini. Bisa kita selesaikan malam ini atau satu kali pertemuan lagi insyaallah ta'ala, karena tinggal 2 poin lagi. Kita lanjutkan halaman 65. Kata beliau, qala al-mu'allifu asbahullah al-wasilah al-hadiyata asyara. Cara yang ke-11 yang digunakan oleh orang hizbiyun untuk menghantam dakwah salafiyah adalah muhawalatu idkhalis salafiyyin fi a'malil hizbiyyin. Ini hati-hati ini. Yaitu usaha dan upaya memasukkan salafiyun ahlus sunnah wal jamaah di dalam pekerjaan-pekerjaan hizbiyyin. Jadi hizbiyun punya bisnis misalkan, punya program pekerjaan misalkan, nah mereka berusaha untuk memasukkan ahlus sunnah agar ikut kerjanya mereka. Jadi pahami ya, menarik perhatian, mungkin diiming-imingi dengan gaji yang besar, fasilitas yang eksekutif misalkan, diiming-imingi dengan barakallahu fiik sarana yang memadai misalkan. Tapi ini di awal permulaan, memancing ahlus sunnah agar apa? Masuk ikut kerja di tempat mereka. Nah ini penting sekali agar kita waspada. Hukum asalnya bisnis, muamalah, kerjasama dalam hal masalah dunia dengan hizbiyun, itu hukum asalnya tidak ada larangan hukum asalnya. Cuma dalam rangka untuk menjaga hati-hati kita agar tidak terkena syubhat mereka, agar tidak termakan dengan apa? Rayuan dan bujukan mereka, agar tidak memuji keadaan mereka, lebih baik mencari yang ahlus sunnah wal jamaah. Dia bekerja berdiri sendiri dalam keadaan dia seorang sunni salafi, lebih baik daripada dia kerja bersama hizbiyin. Kenapa demikian barakallahu fiik? Ekonomi sudah diatur undang-undangnya dalam Lauhil Mahfuz, sehingga yang namanya pekerjaan barakallahu fiik amrun ikhtiyari, bukan amrun ittirari. Perkara pilihan, bukan perkara paksaan. Oleh karena itu jangan pernah mengatakan terpaksa. Berupayalah untuk mencari pekerjaan yang halal, yang baik, yang berbarakah dan keberkahan bersama ahli sunnah wal jamaah. Al barakatu ma'as sunnah. Keberkahan itu bersama as-sunnah, bukan bersama hizbiyah dan bukan bersama hizbiyin. Kalau kita saksikan banyak orang hizbiyun yang kaya,
Banyak kan kaya raya, miliarder misalkan, jutawan. Tapi ingat, jangan sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik transaksi ribawiyah atau penipuan atau yang semisalnya, atau menjual agamanya demi mendapatkan harta dunia, jangan. Jadi ekonomi barakallahu fiik ujian yang sangat besar. Di akhir zaman ini ketika orang diuji dengan ekonomi yang susah, ekonomi yang sulit, ingat, sesusah apapun ekonomi, jangan pernah lari menuju ke lembah hizbiyin. Karena di awal permulaan mungkin dia santai, tenang, tapi lama-lama memuji bosnya yang hizbi tadi, memuji atasannya yang hizbiyun mubtadi' tadi. Wal'iyadzubillah. Jangan. Pastikan kita bisa mengkondisikan diri kita. Ingat-ingat, pekerjaan adalah amrun ikhtiyari, perkara pilihan. Pilihlah yang terbaik, pilihlah yang selamat, pilihlah yang jauh daripada pergaulan yang hizbiyin. Kalaupun hanya sekedar muamalah, transaksi jual beli, aman. Tapi kalau kita jadi karyawan hizbiyin, waspada. Waspada. Karena dibalik, na'am barakallahu fiik, na'am ada udang di balik batu kadang-kala. Paham ya? Ada maksud tertentu di balik kebaikan mereka. Kita lihat apa yang disebutkan oleh beliau ini, terbukti dan juga terjadi di Yaman maupun di luar Yaman, yaitu cara yang ke-11 untuk menghantam dakwah salafiyah adalah dengan cara memasukkan ahlu sunnah salafiyin agar bekerja di tengah-tengah hizbiyin atau bekerja bersama hizbiyin. Farubba salafiyyan yuqalu lahu ta'al i'mal indana anta amin. Masya Allah. Terkadang seorang salafi, lihat, seorang salafi, seorang sunni, dikatakan kepadanya, sini, kemari ente, kemarilah antum, i'mal indana, kerjalah di tempat kami, anta amin, kamu adalah orang yang amanah. Dipuji. Hizbiyun untuk menerapkan barakallahu fiik trik mereka berani memuji. Kenapa? Karena dengan pujian itu nanti dia akan tertarik. Ente ini orangnya amanah, masya Allah. Ayo kerja bersama kami. Kerja di tempat teman antum itu gajinya dikit. Di tempat kami gajinya besar. Ruangannya ruangan eksekutif, eksekutif. Ruangan yang enak, nyaman. Nah, diiming-imingi. Hati-hati. Jangan sampai ada udang di balik batu. Kita lihat ini. Takum bihadzal wajib, masya Allah. Ta'al, i'mal indana, anta aminun takum bihadzal wajib. Kemarilah bekerja di tempat kami. Kamu orangnya amanah. Kamu akan bisa mengerjakan kewajiban ini. Falau takhalla anhu amsaluk sayadi'. Masya Allah, rayuannya luar biasa. Kalau seandainya terlewatkan orang seperti kamu ini, akan sia-sia, akan rugi katanya. Jadi ini muji-muji dulu. Orang hizbi ini muji-muji seorang salafi agar masuk di dalam apa? Pekerjaan mereka. Wala tadri ba'da ayyamin illa waqad sara diddanil haqq wal iyad billah. Kata beliau, wala tadri, ternyata kamu tidak tahu setelah beberapa hari tiba-tiba seorang sunni salafi tadi sudah berubah menjadi orang yang melawan al-haq. Allahumma musta'an. Allahumma sallim. Ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Sepahit apapun, sesusah apapun ekonominya, jangan pernah lari menuju orang-orang hizbiyin. Kerja mandiri dalam kondisi dia seorang sunni salafi lebih baik daripada bekerja menjadi karyawan hizbiyin walaupun gajinya besar. Karena apa? Karena tidak aman dari apa? Dari perbuatan mereka. Khawatirnya dibalik perbuatan baik mereka ada udang di balik batu. Ada maksud tertentu agar kita menjauh dari ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat, wa yatanakkar lima kana yad'u ilaihi min qabl, dan mulai mengingkari dia. Beberapa hari setelah kerja dengan hizbiyin, menjadi karyawan hizbiyin, menjadilah seorang sunni salafi tadi diddanil haq, menjadi penentang al-haq, dan mulai mengingkari perkara-perkara yang dulu dia dakwahkan sebelumnya. Awal mulanya dia mengharamkan gambar makhluk nyawa. Berdakwah tidak perlu pakai YouTube, tidak perlu menampakkan gambar makhluk nyawa. Lama-lama memuji. Sebenarnya bagus juga sih.
Kata bos kami, bagus sebenarnya. Nah, jadi kalau kita dakwah dengan menampilkan di live streaming di YouTube misalkan, di video, itu akan tersebar kemana-mana, ke seluruh dunia misalkan. Itu adalah pembodohan terhadap syariat, hati-hati. Itu modus modal dusta. Kalau cuma hanya ingin menyebar ke seluruh dunia, audio pun bisa. Paham ya? Audio pun bisa. Tidak harus melihat wajah ustadznya, tidak harus melihat wajah syekhnya, tidak harus melihat wajah gurunya. Karena yang diambil itu, ya, yang diambil faedah dan juga bimbingannya itu ilmunya, bukan wajahnya. Sekarang kita mengkaji kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengkaji kitab Al-Imam Nawawi, mengkaji kitab Al-Imam Ibnu Qayyim. Perlu nggak melihat wajah mereka? Nggak perlu. Perlu nggak melihat bagaimana mereka cara mengajarnya? Nggak perlu. Tapi ilmu yang mereka keluarkan, ilmu yang mereka sumbangkan dari Al-Quran dan Sunnah kita ambil. Ini sekedar selingan karena seringnya seperti itu. Awal mulanya kerja bersama hizbin, menjadi karyawannya hizbin, lama-lama membela seorang hizbi tadi. Allahul musta'an. Karena bagaimanapun dia akan muji atasannya. Biasanya gitu. Awal mulanya dia santai, tenang. Beda dengan apa? Ingat-ingat, bisnis kerjasama yang sifatnya hanya jual beli. Jual beli, ambil barang, kasih uang, selesai. Tapi menjadi karyawan itu hampir setiap saat ketemu. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Dan itu pun kita masih mengarahkan kalau memungkinkan bersama Ahlus Sunnah lakukan. Keberkahan bersama As-Sunnah. Wa hadza ma huwa khafin ankum. Yang seperti ini tidak asing lagi, tidak tersembunyi lagi di hadapan kalian. Anna unasan iltahaqu bil hizbiyin, bahwasannya banyak manusia yang mereka mengikuti hizbiyin wa bi jam'iyatihim, mengikuti yayasan-yayasan mereka. Imma akhadhuhu lil imarat, lihat ini. Imma mereka mengambil seorang sunni salafi dibawa ke imarat. Imarat itu maksudnya adalah dibawa ke negara kaya. Paham ya? Nah, di negara Dubai atau Imarat Abu Dhabi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dibawa ke sana. Wa baqau, mereka senantiasa tetap yujanisunahu, mengajak seorang sunni duduk-duduk al-asya, diajak makan malam. Ayo makan malam ayo. Awal mulanya karyawan ini. Kemudian ketika malam diajak sama bosnya hizbi. Ayo makan malam. Semula tenang, santai, lama-lama muji. Masya Allah, ternyata bos kami ini walaupun hizbi, dermawan ya. Hati-hati. Ini awal mulanya yang dipuji hanya akhlaknya saja. Lama-lama, ini jangan-jangan ini yang benar. Nah, ujung-ujungnya membela manhaj dan akidah seorang hizbin atau mubtadi'. Wal'iyadzubillah. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa baqau yujalisunahu al-'asha 'inda fulan. Dan mereka tetap mengajak duduk-duduk seorang sunni salafi tadi untuk makan malam. Asya itu makan malam. Makan malam inda fulan, di rumahnya si fulan. Wal futur inda fulan, makan pagi di rumah si fulan. Futur itu makan pagi. Wal ghada inda fulan, dan makan siang di rumah si fulan. Wa fulanun indahu jalsah. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Si fulan yang undang itu punya jalsah, punya majelis taklim di situ. Nah, mulan diajak makan malam yuk. Di mana? Di rumah si fulan. Si fulan ada taklim di situ. Yang ngajar seorang apa? Seorang hizbi misalkan. Yang ngajar seorang mubtadi', waliyadzubillah. Awal mulanya sungkan, segan, enggak pengen, lama-lama tertarik. Kita lihat ini. Wa yaltaqi bisyekh al-fulani, diajak ketemu seorang sunni salafi tadi bersama orang hizbi tadi. Nah, diajak ketemu Syekh fulan. Syekh fulannya ini mungkin di mata seorang sunni salafi mungkin dia kenal, tapi dikenalkan sama orang hizbi. Ini syekh ini masya Allah, tawaduknya luar biasa, dermawannya luar biasa. Dia punya yayasan fulan bin Alan, dia ketua yayasan fulan bin Alan. Nah, dipamerkan dulu. Ternyata baik juga ya, walaupun punya yayasan dermawan juga. Ujung-ujungnya ke situ arahnya. Hatta sara mumayyi'an, sampai seorang sunni salafi tadi menjadi mumayyi', menjadi orang yang lemah, melempem, tidak punya apa? Pendirian yang kokoh. Ketika bos yang hizbi berbuat kesalahan, dia nggak berani negur. Kenapa nggak berani negur? Nah, kalau negur dipecat, gajinya padahal sepekan 1 M. Apa nih ya? Contoh aja. Gajinya sepekan 1 M, luar biasa ini. Taruhannya apa?
seorang bos yang hizbi tadi kalau melanggar, dia kalau nggak berani mengingatkan, dia terkena ancaman. Lebih mengedepankan dunia atau akhirat. Kalau dia negur seorang bos yang hizbi tadi, kemudian dia marah, taruhannya bisa dipecat. Akhirnya nggak berani mengingkari kemungkaran. Ingat-ingat, pastikan sesusah apapun, sesulit apapun, jangan pernah menoleh orang lain. Yang kita alami sekarang ini, dalam masalah ekonomi jangan bersandarkan kepada hizbiyin, jangan lari kepada hizbiyin. Walaupun mereka orang kaya raya, usahanya banyak, bisnisnya lancar, biarkan. Kita berupaya mencari yang selamat, imma untuk diri kita, kemudian orang lain. Jangan sampai kita lari kepada orang hizbiyun. Mafhum? Kalau bisa bersama ahlus sunnah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kalau belum mampu bersama ahlus sunnah yang lainnya, kita mandiri. Saya pahami. Tapi kalau lari ke tempat hizbiyin, menjadi karyawan mereka, berarti sama halnya kita menghinakan diri di hadapan mereka. Karena ujung-ujungnya apa? Mumayyi'. Lihat ini. Akhirnya ujung-ujungnya mumayyi'an, menjadi orang yang mumayyi', yang melempem, yang lemah manhajnya. Tidak berani mengingkari kemungkaran. Ini penting sekali. Terjadi di mana-mana. Biasanya seorang dai, Allahumma sallim sallim, itu mulai mundur ke belakang gara-gara harta. Dia sering dikasih harta oleh muslimin, fa'ilul khair, orang yang berbuat kebaikan. Na'am barakallahu fiik. Tapi seorang yang memberi kebaikan ini, dia belum apa? Belum kenal sunnah dengan sempurna. Suatu ketika dia melanggar syariat muslimin yang ini. Kemudian seorang dai ini nggak berani negur. Alasannya apa? Nanti kalau tak tegur, jangan-jangan bulanan nggak datang. Bulanannya nggak lancar. Dapurnya nggak keluar asapnya katanya. Tawakalnya sudah mulai tergerus. Kalau orang bertawakal yang sempurna, tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah menyandarkan rezeki kita kepada yayasan, organisasi, parlemen, lembaga. Jangan menyandarkan rezeki kita kepada yayasan. Jangan menyandarkan rezeki kita kepada fa'ilul khair muslimin. Jangan. Mereka itu adalah apa? Makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang tidak kekal abadi. Tapi sandarkanlah rezeki dan ekonomi kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar, berdoa, tawakal. Al-ikhtiyar, wa du'a, wa tawakkul. 3 kunci ini jangan pernah terlepaskan. Lihat ini. Akhirnya si fulan sunni tadi menjadi mumayyi'. Sebabnya apa? Sebabnya diajak oleh orang yang hizbi tadi ke tempat syekh fulan, diajak makan malam, diajak makan siang, diajak makan pagi, duduk di majelisnya mereka, hatta sara mumayyi'an wa sara mutanakkiran lid-da'wah salafiyah. Mulailah dia mengingkari dakwah salafiyah. Lihat, ujung-ujungnya sudah mulai mengingkari ini. Dakwah salafiyah ini ketinggalan zaman. Itu loh si fulan bin Alan tuh, Ustadz fulan, Syekh fulan, itu dakwahnya udah tersebar ke Jepang, Thailand, Bangladesh, tersebar ke barakallahu fiik, negara-negara kufar pun udah kemasukan dakwah mereka katanya. Jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Jangan tertipu dengan apa? Omongan mereka dengan sebutan tersebarnya dakwah ke seluruh penjuru dunia misalkan. Tapi ingat, selama dakwah tersebut tidak dibangun di atas akidah yang sahihah, tidak dibangun di atas manhaj yang lurus, pastikan barakallahu fiik, dakwah tersebut tidak akan berhasil, gagal mencetak seorang yang kokoh di atas sunnah, gagal mencetak orang yang kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wal'iyadzubillah. Lihat ini, sara mutanakkiran lid-da'wah salafiyah. Mulailah dia menjadi orang yang mengingkari dakwah salafiyah. Wa sara yaqul, akhirnya dia mengatakan semuanya sama. Bayangkan itu. Semula dia kokoh, sunni salafi kokoh dia. Kemudian datanglah permasalahan ujian dari Allah Ta'ala berupa apa? Ekonomi yang susah. Ingat-ingat. Ini kita ambil contoh yang mudah aja. Diuji dengan ekonomi yang susah. Akhirnya dia larinya ke tempat hizbiyin. Jadi karyawan mereka. Dimanfaatkanlah oleh mereka. Paham ya? Kita lihat ini. Bagaimana akhirnya di ujung-ujungnya. Wasara yaqul. Menjadilah seorang sunni tadi mulai mengatakan, in ja'ani tablighiyun amkanahu. Jika datang kepadaku seorang tablighi, jamaah tabligh, aku akan menyambutnya dengan baik. Amkanahu, menyambutnya dengan baik. Lihat. Wa in ja'ani ikhwani amkanahu. Jika datang kepadaku
orang ikhwan muslimin, amkanahu, aku akan menyambutnya dengan baik. Lihat ini. Nah, jadi barakallahu fiik, orang ini apa? Sudah mulai termakan di sini, menganggap semuanya sama. Nah, atau bisa dikatakan umkinuhu kalau memakai fi'il mudhari' ya. Wa in ja'ani salafiyun umkinuhu. Nah, tapi kalau kembali ke orangnya, amkanahu. Dan jika datang kepadaku seorang salafi, seorang sunni, aku pun memuliakan dia, menyambutnya dengan baik. Semuanya disambut baik. Gak ada pengecualian, gak ada perbedaan. Wala aruddu ahadan min masjidi. Dan aku tidak akan mengusir, tidak akan menolak seorang pun di masjidku ini. Fannas kulluhum indahu 'alal haq. Lihat ini. Maka manusia semuanya menurut seorang sunni yang sudah termakan syubhat tadi, menurut seorang sunni yang sudah terfitnah dengan hizbi tadi, 'alal haq, semuanya di atas al-haq. Inilah yang jadi apa? Permasalahan. Akhirnya menganggap semuanya sama. Padahal al-haq itu jumlahnya berapa? Hanya satu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali apa? Kesesatan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa, kata Allah Ta'ala. Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kemudian Allah Ta'ala juga sebutkan dalam ayat yang lainnya, bal naqdibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Artinya apa? Kemudian kami timpakan al-haq di atas kebatilan, hancur leburlah kebatilan tersebut. Yang namanya kebatilan, barakallahu fikum, walaupun dibungkus dengan pembungkus yang sangat rapi, sangat halus, lembut, selembut sutra, suatu ketika akan terbongkar, akan tercium bau busuknya. Nah, karena apa? Karena sunnatullahi jalla wa ala, termasuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dakwah salafiyah akan senantiasa menyingkap kebatilan, menyingkap hizbiyah, menyingkap kebid'ahan dengan berjalannya waktu. Tata'tilakal ayyam wa kunta jahilan, ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Akan datang kepadamu kabar yang semula kamu tidak tahu. Semula kita nggak tahu. Dikirain sunni salafi, pokok manhajnya, ternyata di balik itu semuanya apa? Nampaklah keadaan dia. Nampaklah keadaan dia memuji-muji hizbiyin, berdakwah bersama hizbiyin, daurah gabung dengan hizbiyin. Allahumma musta'an. Allahumma sallim. Semoga diselamatkan dari fitnah yang mengerikan tersebut. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi, dan akan datang kepadamu kabar-kabar yang semula kamu tidak mempersiapkan. Jadi enggak mempersiapkan, tiba-tiba datang kabar. Karena apa? Yang namanya kebatilan, ingat-ingat, akan terbongkar cepat maupun lambat. Ini cara mereka yang berapa? Yang ke-11. Cara yang ke apa? Cara mereka yang ke barakallahu fiik 11. Ini kayak terbalik ya. Atau enggak terbalik ini? 9 kalau langsung 11. Ya kan? Nah, kayaknya terbalik. Seharusnya 10 baru 11 kan? Nah, yang 10 sekarang ini. Jadi mau namanya cetakan seperti itu kan? Namanya cetakan itu kan, ya namanya cetakan makhluk juga kan? Tidak sempurna, lihat. Iya kan? Nah, kalau kita perhatikan ya, setelah 9 langsung 11. Oh, afan. Ternyata ada yang terselip. Nah, bukan ya? 9, 10, yang 10 belum sempat anak garis kemarin ya. 9, 10, 11, 12 afan. Benar afan. Cuman cetakan kadang keliru banyak sekali. Cuman ini insya Allah benar ini ya. Nah, setelah 9, 10 yang bagian atas dalam 63 itu. Karena agak nggak nampak di bagian atas itu. 63, 10, kemudian 64 itu belum. Nah, 65, 11, sekarang yang terakhir yang keberapa? Yang ke-12. Ini yang terakhir ini. Totalnya ada 12 ya. Al-wasail al-khafiyah lidarbi da'wati salafiyah. Cara atau sarana yang tersembunyi yang digunakan hizbiyun untuk menghantam dakwah salafiyah. Totalnya ada 12. Nanti beliau menyimpulkan di akhir bahwasanya 12 tersebut yang paling berbahaya adalah cara atau sarana yang ketiga. Nanti akan kita ulang kembali yang ketiga, itu yang paling berbahaya sekali. Nah, kita baca dulu. Kalau bisa kita selesaikan malam ini, kita selesaikan malam ini. Kalau enggak, nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala.
As-tsani asyar yang ke-12 yang terakhir. Isaratut talib ala syaikh. Nah, ini juga bahaya sekali ini. Cara hizbiyun untuk menghantam dakwah salafiyah dengan cara apa? Dengan cara menghasut santrinya agar membenci syekhnya. Ngartikannya gitu ngartikannya. Isarat itu menghasut, hasutan. Paham ya? Jadi bagaimana caranya hizbiyun menghasut santrinya agar apa? Agar membenci syekhnya atau gurunya atau ustadznya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Wala tatakallaf kabiru syai'. Jadi orang ini tidak perlu mengupayakan suatu usaha yang besar, enggak perlu. Cukup menghasut aja. Apa maknanya? Jadi mereka enggak perlu modal, cukup hasutan udah berhasil menurut mereka. Jadi dibikin dulu santrinya benci sama gurunya. Kalau sudah benci sama gurunya, benci sama ustadznya, antum saksikan bagaimana yang terjadi. Nah, kita lihat. Falakum ibratun bima hasala min isaratin ashabid jam'iyyat Ihya'ut Turas. Ini. Beliau langsung mengambil intinya karena apa? Di Yaman sana termasuk yang merusak dakwah salafiyah di antaranya Yayasan Ihya'ut Turas ini. Paham ya? Nah, waktu itu penasihatnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Ada yang lain juga. Paham ya? Nah, kemudian yayasan ini pun tidak terlepas dari apa? Nah, barakallahu fiik, kelompok yang dikenal dengan kelompok Sururiyah. Pengikutnya Muhammad bin Surur, Naif Zainal Abidin. Paham ya? Yang kelompoknya dikenal Sururiyun. Yang pemikiran mereka dalam masalah jar wa ta'dil, mereka memiliki kaidah namanya al-muwazanah. Muwazanah itu menimbang-nimbang. Jadi kalau kita mengkritik, mentahdzir ahlul bid'ah wad dhalal, jangan lupa menyebutkan kebaikannya juga. Jadi pahami? Misalkan Hizbut Tahrir hizbi, kata wa kata, tapi mereka baik. Mereka baik juga mereka. Akhirnya ujung-ujungnya orang tidak apa? Tidak meninggalkan Hizbut Tahrir gitu loh. Karena ada kebaikannya. Jamaah tabligh itu sesat. Termasuk kesesatannya seperti ini jelaskan semuanya. Tapi mereka baik. Orangnya baik, dermawan, suka ngasih, suka memberi. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya barakallahu fiik, orang tidak menjauhi, tidak menghindari barakallahu fiik na'am jamaah tabligh tapi justru apa? Mengambil kebaikannya. Nah, ini termasuk kekeliruan karena dalam masalah menjarah ta'dil, di dalam menjarah khususnya barakallahu fiik cukup menyebutkan kesesatannya agar orang waspada dan berhati-hati terhadap kesesatannya. Nah, jangan sampai terpancing dengan madhab atau manhaj muwazanah tadi. Allahul musta'an. Kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau, "Falakum ibrah." Bagi kalian ada pelajaran bima hasala min isarati ashabid jam'iyyat Ihya'ut Turas wa ashabid jam'iyyatul hikmah ala Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Dengan apa yang terjadi berupa hasutan para pengikut Yayasan Ihya'ut Turas dan para pengikut Yayasan Al-Hikmah di Yaman sana yang besar ini di antara yayasannya. Jam'iyatul Bir, Jam'iyah Al-Hikmah, Jam'iyah Ihya'ut Turas itu paling besar. Nah, barakallahu fiik. Yang akhir-akhir fitnah yang besar waktu itu setelah Syekh Muqbil meninggal, itu fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi, itu tidak terlepas dari fitnah yayasan ini juga. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Nah, jadi kita yang seperti itu kita semakin tahu, paham bahwasannya ashabul jam'iyat wal muassasat itu tidak bisa apa? Tidak bisa diharapkan di balik mereka kebaikan yang mengajak untuk kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun di Indonesia ini, yayasan ini besar juga, cabangnya di mana-mana. Paham ya? Nah, pusatnya nggak usah jauh-jauh lah. Di daerah Bantul sana ada. Paham ya? Karena dulu anak pernah di sana juga. Waktu masih kecil dulu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Naam, Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi. Nisbahnya kepada Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani. Kemudian di atasnya dulu ya, sekarang kan berubah pelangnya itu. Paham ya? Jam'iyah Ihya'ut Turas. Nah, Allah musta'an. Itu termasuk di antara yang paling besar di Indonesia. Cabangnya ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Paham ya? Biasanya ya itu bangun masjid ini, masjid itu dikasih nama. Paham ya? Di Yaman juga ada soalnya. Dan di Yaman juga banyak juga. Paham ya? Yang tidak selamat dari yayasan tersebut Abul Hasan Al-Ma'ribi di antaranya. Makanya tidak heran kalau orang hizbiyun di Indonesia ya yang mungkin lulusan dari barakallahu fiik atau keluaran dari Jamilur Rahman atau ya dari Imam Bukhari Solo misalkan, itu larinya kalau Yaman ke Ma'rib Abul Hasan. Paham ya? Nah, karena dulu anak pernah lewat
sebelum ke Damat, ini kisah aja, sampai di terminal Ma'rib itu dipanggil. Ayo turun, udah sampai nih. Kita bingung juga, mau ke Damat kok belum sampai, dibilang sampai. Ternyata mereka udah standby di terminal itu, menyambut orang-orang santri yang mau ke Abdul Hasan Al-Aribi. Allahumma sallim. Naam. Nanti disebutkan di akhir oleh Syekh Yahya mengenai apa? Pengikutnya Abdul Hasan Al-Aribi dikenal dengan ashab bara'atud dhimmah. Nah, kita lihat nanti. Kata beliau sebagai gambaran dan juga pelajaran buat kalian semuanya, apa yang telah terjadi berupa hasutan para pengikut Yayasan Ihya Turas dan pengikut Yayasan Al-Hikmah terhadap Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih. Asaru alaihi unasan hum min talamidih. Lihat ini. Mereka mulai menghasut beberapa orang, menghasut manusia yang mana orang-orang tersebut adalah murid-murid beliau, murid-murid Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu yaqumu wahidun min huna wa wahidun min hunak wa wahidun min hunak. Setelah berhasil hasutannya, mulailah bertingkah, berbuat. Satu dari sana, yang satu dari sini, yang satu dari sana, mulai berbuat apa? Tindakan yang tidak baik terhadap Syekh Muqbil. Tsumma yakununa lahum jam'iyah, kemudian mereka punya yayasan. Hati-hati. Anak artikan yayasan aja. Karena kalau untuk muassasah itu lebih umum. Seperti muassasah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, itu sebenarnya muassasah yang sifatnya hanya PT percetakan kitab. Paham ya? Itu lebih umum. Tapi jam'iyah ini yang seringnya diterjemahkan di Indonesia dengan yayasan, itulah yang memang para ulama sedang apa? Membicarakan, kemudian juga mengatakan tidak ada yayasan yang apa? Di atas Al-Qur'an was sunnah. Hampir dan semuanya yayasan itu hizbiyah. Kemudian kalau antum jumpai ada fatwa yang boleh, kan antum perhatikan baik-baik fatwanya itu. Yaitu yang dibangun di atas Al-Qur'an sunnah, dan itu enggak ada. Seringnya dibangun di atas undang-undang bikinan manusia. Dan seringnya akan apa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan, berupa minta-minta, open donasi, penggalangan dana. Allahul musta'an. Walhamdulillah, Allah telah selamatkan kita semuanya dari yang namanya perbuatan tersebut. Tidak ada open donasi, wala penggalangan dana, wala barakallahu fiik, minta-minta. Semaksimal mungkin dijaga, barakallahu fiik. Jangan sampai kita mengubah yang sudah di atas al-haq kemudian apa? Berubah menjadi seperti hizbiyun yang sering melakukan open donasi, penggalangan dana dan yang semisalnya. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih dalam kitab Damul Masalah beliau mengatakan jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana atau open donasi bukan termasuk ciri khas ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian juga beliau mengatakan juga wa akbah min dzalik, dan yang lebih buruk dari itu adalah para dai yang mereka mengatasnamakan dai salafiyin, dai ahlu sunnati wal jamaah, tapi mereka mengkhususkan diri mereka untuk minta-minta. Paham ya? Jadi dengan atas nama yayasan, penasihatnya Ustadz Fulan bin Alan. Yayasannya bergerak, ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Nanti kalau masuk dana ada namanya uang operasional. Allahul musta'an, hati-hati. Ini bagus sekali nasihat beliau ini ya, walaupun ini poin yang terakhir tapi bagus ini. Termasuk yang dibikin orang hizbiyun, ashabul jam'iyat, itu para pengikut yayasan adalah apa? Menghasut. Kita lihat lagi. Wa yahtakiruna syekh annahu indahu akhta la ya'riful qiyas. Lihat, ujung-ujungnya mencaci maki Syekh Muqbil. Mereka mulai merendahkan Syekh Muqbil, bahwasannya mereka mengatakan Syekh Muqbil itu punya kekeliruan, tidak mengetahui, tidak mengenal qiyas. Siapa yang maksum? Kita semuanya enggak ada yang maksum. La ana wala antum, wala kita semuanya, kecuali yang Allah Ta'ala barakallahu fiik kecualikan dari kalangan Nabi dan Rasul. Siapa yang maksum di antara kita? Siapa yang terbebas bersih dari kesalahan itu siapa? Pasti di antara kita melakukan kesalahan, kadang keliru, ya kan? Dan itu Allah Ta'ala jelaskan dalam hadis qudsi, ya kan? Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, hadis Abi Dar, Jundub bin Junadar wa Muslim, apa kata Allah Ta'ala? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Lihat, wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kalian itu berbuat kekeliruan siang dan malam. Kita hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Lihat, langsung Allah Ta'ala mengatakan dengan apa? Dengan perkataan tersebut dalam hadis qudsi.
Allah Ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan, kekeliruan siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Tidak ada yang maksum di antara kita. Makanya ketika mereka mengejek merendahkan Syekh Mukbil, mereka mengatakan Syekh Mukbil punya kekeliruan, Syekh Mukbil itu nggak paham qiyas, tidak mengetahui qiyas. Kita lihat lagi, wa annahu fi mas'alatil ijma' aidan lam yuhsin fi dzalik. Tuduhan lagi. Dan bahwasanya Syekh Mukbil dalam masalah ijma' beliau tidak memperindah pembahasannya. Seperti itu. Allahul musta'an. Tuduhan demi tuduhan mereka lontarkan. Dulu tuduhan yang juga lucu itu sampai ada, nah barakallahu fiik, tuduhan Syekh Mukbil mengharamkan makan pakai sendok. Allahul musta'an. Nah, padahal beliau enggak mengharamkan, cuma tuduhan. Nah, Allahul musta'an. Sebagaimana kita lewati pembahasannya sebelumnya ya. Annahu wa annahu, bahwa Syekh Mukbil demikian dan demikian, kama sana'a ahaduhum anadak, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka pada waktu itu. Siapa itu? Wa huwa Muhammad bin Musa al-Baidhani. Muhammad bin Musa al-Baidhani ini bukan orang jauh. Kalau tidak salah ya, nah Muhammad bin Musa al-Baidhani ini ada semacam kekeluargaan Syekh Mukbil. Nah, menikah dengan putrinya Syekh Mukbil kalau tidak salah itu. Paham ya? Nah, tapi bersama Hizbiyun. Paham ya? Bersama yayasan-yayasan itu. Akhirnya berubah, mulai menghantam dan juga merendahkan Syekh Mukbil. Dikenal dengan, di sana kalau dikenalnya itu Baidhani. Paham ya? Maksudnya itu sudah dikenal yang Hizbi, nah, yang dikenal dengan Baidhani itu Muhammad bin Musa al-Baidhani ini. Dari Baidha, salah satu tempat di Yaman sana. Faghararu bihim, kemudian mereka menipu dengan keadaan mereka, hatta qala qailuhum, sampai-sampai ada salah satu di antara mereka yang mengatakan al-qafilatu masyiyatun, kafilah senantiasa berjalan, imma antal haq bina, kata mereka, imma kamu ikut kami, wa illa fa innaka lam tadur dakwah. Jika enggak mau ikut pun kamu tidak akan membahayakan dakwah katanya. Nah, ujukan rayuan ngeri sekali ini. Wa ma hiya illa ayyamun wa tara ahadahum mukhazzinan dha'ian, lihat ini kata beliau. Nah, dari mereka sudah ada yang mengatakan kafilah senantiasa berjalan ini. Ima kamu ikut kami, kalaupun kamu enggak ikut kami enggak akan membahayakan dakwah katanya. Nah, ternyata orang-orang tersebut, lihat ini. Wa ma hiya illa ayyam, tidaklah hal tersebut terjadi kecuali beberapa hari. Wa tara ahadahum, kamu menyaksikan salah satu di antara mereka mukhazzinan. Mukhazzinan itu ngekot. Kalau di sini mungkin nggak ada ya. Antum kalau tahu kot itu semacam daun. Di sana digunakan untuk ngefly. Tahu ngefly ya? Kalau sini ganja lah, semacam ganja itu. Cuman modelnya cara konsumsinya dimasukkan kayak daun sirih. Antum tahu orang tua zaman dahulu menginang, itu kan dimasukkan daun sirih itu kan. Nah, ngekot itu sama. Jadi nanti kalau misalkan ada salah satu di antara antum ke Yaman, kok di tempat penjagaan polisi atau tentara kok wajah mereka, pipi mereka kok besar itu bukan karena bengkak, bukan. Karena konsumsi kot tadi itu. Ini pengalaman yang Anda saksikan ya. Jadi kot itu dikonsumsi sampai benar-benar wajahnya ini, pipinya ini kayak bengkak itu. Allahul musta'an ya, menurut mereka, nah pengaruhnya itu seperti ganja. Jadi orang bisa ngefly kayak mabuk itu ya. Nah, itu semakin pucuknya daunnya itu semakin muda, semakin mahal harganya. Ini cerita orang Yaman sendiri loh ya. Nah, ini anak menjelaskan makna mukhazzin biar enggak bingung. Akhirnya termasuk orang yang ikut yayasan tadi tiba-tiba lama-lama menjadi orang yang mukhazzin ini. Sudah enggak ngaji lagi, enggak kenal dakwah salafiyah, menghantam Syekh Mukbil, menghantam dakwah salafiyah, ternyata orangnya udah mukhazzin udah ngekot tadi. Mafhum? Naam. Dha'ian, sudah mulai sia-sia, futur. Walaysa lahu ayyu asarin ilmi nafi'. Ternyata tiba-tiba sudah tidak punya pengaruh ilmu sedikit pun yang bermanfaat. Ilmunya sudah dilupakan. Sibuk dengan yayasannya, sibuk dengan open donasinya. Wal'iyadzubillah. Allahumma salim. Sederhana bersama as-sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh di atas kebid'ahan. Sebagaimana perkataan Imam sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Al-iqtisadu fi sunnatin khairun minal ijtihadi fi bid'atin. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Artinya apa? Sederhana dalam as-sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Kemudian sampai-sampai ada
Salah satu ulama mengatakan la an akuna dzanaban fil haqq ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Lihat itu. Sungguh aku menjadi ekor tapi di dalam kebaikan itu lebih aku sukai daripada aku menjadi kepala tapi dalam kebatilan. Lihat itu. Jadi walaupun kita keadaan sederhana, pas-pasan, tapi di atas sunnah jauh lebih baik daripada hizbiyun yang mereka kadang pamer harta, pamer kekayaan yang akhirnya apa? Tidak terlepas dari apa? Perkara-perkara yang bertentangan syariat. Kita lihat, alaisa hada minal masakh? Bukankah hal yang seperti ini termasuk masakh, penghapusan? Ilmunya selama ini dihapus dengan perbuatan dia tadi itu. Wal iyadu billah. Nah, banyak sekali seperti ini kan. Kalau antum saksikan baik-baik, illa man rahimahullah, kecuali yang Allah terrahmati, dulunya dia murid Syekh Mukbil, alumni, mantan. Nah, ketika awal pulang ke Indonesia, dakwahnya Masya Allah. Gambar makhluk menyewa haram, minta-minta haram. Karena Anda masih menyaksikan waktu itu, yang menyaksikan beberapa ceramahnya. Ternyata mundur ke belakang dia. Mundur ke belakang, gabung sama hizbiyun. Mulai dakwah dengan televisi, gabung dengan apa? Pemerintahan, menjadi anggota MUI. Saya udah paham lah siapa yang maksudnya. Nah, di daerah Makassar sana. Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an, nasallahu an yahdiyahu. Nah, sebabnya apa? Sebabnya enggak sabar dengan dunia. Paham ya? Nah, sebabnya tidak sabar dengan dunia, dengan ujian tadi, ya, yang ujung-ujungnya, uang, harta, Allahul musta'an. Itu pun kalau kita tanya enggak akan mengaku. Tapi praktek realita yang ada tidak jauh berbeda dengan apa yang kita sebutkan. Allahul musta'an. Yang dulu menghantam namanya kelompok Wahdah Islamiyah. Ada di daerah Sulawesi sana ya. Itu kelompok besar itu. Markis besar itu. Dulu dihantam dulu gara-gara gambar itu. Yang menghantam sekarang kena hantaman balik. Kenapa? Karena mengubah pendapat yang sahih yang udah benar diubah menjadi pendapat yang baru. Dalilnya ditampakkan. Allahul musta'an. Sampai-sampai kalau kita perhatikan bagaimana yang diungkap oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Lamiyah, beliau punya ungkapan bagus sekali itu. Kata beliau, "Qubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu." Apa artinya? Alangkah jeleknya orang yang melemparkan dalil Al-Qur'an di balik punggungnya. Dalil dilemparkan. Kemudian ketika berdalilkan mengatakan apa? Berkata akhtal, berkata si fulan, Syekh fulan berkata, fatwa Syekh fulan, lihat. Dalil dia campakkan. Dulu mengharamkan, sekarang bolehkan. Allahumma salim sabar. Memang berat memang. Tapi di balik kesabaran insyaallah biidznillah azza wajal, pertolongan dan juga kenikmatan menanti barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa min isarati talib ala syekh, lihat ini. Bukankah ini termasuk penghapusan? Bukankah ini termasuk sebab hasutan seorang santri kepada gurunya? Wa ala an hadha talib idza sara ala syekhi salafi ma'nahu. Berarti maknanya kalau santri ini, pelajar ini sudah mulai menghasut gurunya yang salafi, syekhnya yang salafi tadi, maknanya apa maknanya? Maknanya berarti ala annahu istafadahu hizbiyun. Berarti seorang sunni salafi ini, seorang santri atau murid ini sudah dimanfaatkan hizbiyun. Berhasil orang hizbiyun berarti. Berhasil apa? Berhasil menghasut santrinya agar membenci gurunya. Allahumma musta'an. Allahumma salim. Wa hurima min syekhihi, dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Diharamkan mendapatkan ilmu dari syekhnya. Lah gimana? Seorang santri itu kalau udah benci sama gurunya, itu walaupun hadir itu nggak akan dapat ilmu. Paham ya? Nah, ini kaitannya dengan guru seorang sunni salafi. Bukan guru yang dulu pernah menjadi gurunya dari kalangan hizbiyun, bukan. Lihat ini, wa hurima min syekhi, diharamkan dari apa? Dari dakwah dan ilmu syekhnya. Wa qad tafshil da'watuh, dan bisa jadi sungguh apa? Akan gagal dakwahnya. Karena dakwah dikatakan sukses berhasil bukan ketika banyak mengumpulkan pasukan atau peserta, bukan. Dakwah sunniyah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan berhasil ketika mencetak seorang sunni salafi yang paham Al-Qur'an was sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Paham Al-Qur'an sunnah, ucapan, amalan dan keyakinannya. Mafhum? Bukan hanya slogan. Jadi Ahlussunnah tidak perlu misalkan
bikin kayak grup yang sifatnya apa? Mengajak tuh fanatik. Naam Salafi Jogja misalkan, Salafi Banten, Salafi Jombang, Salafi Bengkulu misalkan. Seperti orang hizbiyun. Kadang seperti itu kan. Nah, yang kita perlukan adalah prakteknya tadi itu. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan, keyakinan. Halal halal, yang haram haram. Tinggalkan yang haram, kerjakan yang halal. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kullama dhahaba ila baladin, setiap kali orang yang terfitnah ini pergi ke suatu negeri, yaqulun hadza takallama fihi syekh. Lihat. Si fulan ini sudah dibicarakan sama syekhnya. Ya salah dia sendiri. Dia gabung sama hizbiyun. Syekhnya tahu, mencium baunya, akhirnya dibicarakan oleh syekhnya. Fulan ini bahaya. Sudah gabung sama hizbiyun. Wa huwa a'rafun nas bihi, sedangkan syekhnya ini adalah orang yang lebih tahu tentang keadaan santrinya ini. Yang sudah dihasut oleh apa? Orang hizbiyun tadi. An-nasihun ma yakbalunah, orang-orang pemberi nasihat itu mereka sudah enggak menerima lagi. Kenapa demikian? Terfitnah. Min nahiyatin annahu majruh, dari sisi dia sudah dijarah sama syekhnya sendiri. Kenapa? Karena dia gabung sama hizbiyun, kena hasutan hizbiyun, mulai membenci gurunya, syekhnya. Ini penting sekali, jangan sampai di antara kita, di antara ahlus sunnah, sunniyun, salafiyun, ada hasutan-hasutan yang fungsi dan tujuannya adalah apa? Untuk menghancurkan dakwah salafiyah. Jangan. Pastikan kita profesional, sportif, sadar diri, sadar posisi, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah memerlukan yang namanya ukhuwah diniyah, sunniyah, salafiyah. Persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, saling mengingatkan, saling meluruskan yang belum lurus, saling menyempurnakan yang belum sempurna, dan jangan pernah mencari kesempurnaan, karena kesempurnaan yang mutlak hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita kadang mencari kesempurnaan itu nggak akan dapat. Kok belajar di sini gurunya nggak sempurna, pindah ke pondok lain mencari guru yang sempurna, nggak ada. Selama masih hidup di dunia ini, ujian demi ujian pasti akan datang. Kalau ingin mencari kesempurnaan yang mutlak, yang sempurna, hanya milik Allah Ta'ala. Paham ya? Oleh karena itu perlu yang namanya kita saling meluruskan, mengingatkan. Ketika gurunya, ustadznya, syekhnya keliru, ditegur dengan cara yang terbaik, ya kan? Agar dia kembali kepada jalan yang benar. Bukan malah disimpan kesalahannya. Dikumpulkan, nanti sudah sampai berapa poin dihantamkan ke ustadznya. Sengaja berarti. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Kita lihat lagi. Wa min ajli annahu takallama fi syaikhuh. Nah, pertama dia udah majruh di jarah. Yang kedua, dia sudah apa? Dibicarakan sama syekhnya. Ya kan? Karena orangnya sudah apa? Gabung sama hizbiyun, ditermakan hasutan orang hizbiyun. Wa ghairun nasihin yattakhidunaha sulaman lidarbi da'wati liyat. Orang-orang yang mereka bukan penasehat, hanya orang-orang yang bikin onar, mereka menjadikan na'am barakallahu fi keadaan tersebut sebagai sulaman, apa sulaman, tangga, sebagai tangga atau jembatan untuk menghantam dakwah as-sunnah, menghantam dakwah na'am syekh yang di atas apa Al-Quran sunnah tersebut. Fahadhi min jara'i sarat talib ala syekh. Ini termasuk apa? Imbas, efek samping daripada apa? Hasutan seorang santri terhadap gurunya. Wa ja'alahu yahtakir syekhah, akhirnya menjadikan santri atau murid tersebut mulai merendahkan gurunya. Oh, guru kami itu enggak sempurna. Ternyata dia itu bisanya cuma ilmu nahwu aja, ilmu sharaf aja, ilmu akidah banyak yang keliru. Ilmu tauhid banyak yang kurang, ngejek-ngejek ustadznya, ngejek-ngejek gurunya. Pindah ke tempat lain mencari kesempurnaan, enggak dapat kesempurnaan juga. Di sana kurang juga. Paham ya? Nallahul musta'an. Ingat-ingat, mencari kesempurnaan tidak akan dapat. Tapi marilah saling menyempurnakan. Yang kurang kita sempurnakan bersama, saling menasihati, saling mengingatkan. Yang belum lurus kita luruskan. Dan ketika orang terjatuh dalam kekeliruan, jangan pernah sungkan, segan, atau gengsi untuk kembali pada jalan yang benar. Sami'na wa ta'na. Gengsi tidak akan mendatangkan kebaikan. Sungkan, segan tidak akan mendatangkan kebaikan. Kalau apa? Kalau untuk menolak kebenaran yang disampaikan kepada orang yang telah terjatuh dalam kesalahan tadi. Allahul musta'an. Kita lihat, wa ja'alahu yahtakir syaikha, akhirnya mulailah dia mengejek, merendahkan gurunya.
wa yatawal alaih, mulai memperpanjang permasalahan. Paham ya, Allahul musta'an. Jadi permasalahan-permasalahan itu kadangkala permasalahan yang pribadi, sifatnya pribadi, selesaikan secara pribadi. Jangan sampai permasalahan pribadi dibawa dalam dakwah. Syekh Shalih Al-Fauzan bagus sekali nasihatnya. Beliau mengatakan, wal wajibu 'alaika ayyuhal mu'min, yang wajib atasmu wahai seorang mukmin, an taqbalal haqqa, agar kamu menerima al-haq, wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'atan min qablil haqq. Atau kama qala nam asabahullah. Artinya apa? Wahai seorang mukmin, yang wajib atasmu adalah menerima al-haq. Jangan sampai permasalahan pribadi, hawa nafsu per individu menjadi penghalang untuk menerima al-haq, walaupun al-haq itu bersama orang yang kamu tidak sukai. Lihat, nah, walau kana al-haqqu ma'a man la tuhib, walaupun al-haq itu bersama orang yang kamu tidak sukai. Kalau hak, katakan hak, yang batil katakan batil. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini penting sekali. Karena apa? Karena jangan sampai terjadi apa, perpecahan gara-gara apa? Gara-gara perkara yang tidak, nah, barakallahu fiik, diperkenankan dalam syariat ini. Allahul musta'an. Kita lihat yang terakhir, waqad da'a ashabu bara'atid dhimmah, dan sungguh telah apa? Telah berlalu sia-sia para pengikut bara'atid dhimmah. Siapa itu? Kita lihat dulu. Wallahi, demi Allah, bisababi ghisyi ba'dil hizbiyyin lahum. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena penipuan sebagian hizbiyun pada mereka. Tidak terlepas dari fitnah apa? Yayasan, ashabul jam'iyat wal muassasat. Siapa itu ashab bara'atid dhimmah? Wa huwa Abul Hasan. Abul Hasan siapa ini? Abul Hasan al-Ma'ribi, karena dikenal juga Abul Hasan al-Misri. Paham ya? Di Yaman sana ada tempat namanya Ma'rib. Nah, barakallahu fiik, itu pusatnya di sana. Nah, ini tidak terlepas dari fitnah, terfitnah dengan fitnah yayasan. Allahul musta'an. Dinukilkan juga kisahnya itu setelah Syekh Mukbil meninggal rahmatullahi alaih. Nah, sempat muncul dari ucapan dia ini, zahaba zamanul khauf. Telah hilang masa-masa yang menakutkan. Kenapa? Karena di masa Syekh Mukbil hidup, orang ini nggak berani apa-apa. Tapi begitu Syekh Mukbil meninggal, mulailah dia menampakkan, nah, barakallahu fiik, hizbiyahnya. Allahul musta'an. Dibantah Syekh Yahya waktu itu di awal permulaan. Ini kisah yang akurat ya, Syekh cerita sendiri waktu itu di sana, langsung terbelah itu. Jadi saf di masjid itu terbelah. Yang setengah pro, istilahnya apa, membela al-haq bersama Syekh Yahya waktu itu, yang setengahnya ikut Abul Hasan. Nah, setelah tahlilan tersebut mulai mereka apa? Mulai mereka terbedakan, yang ikut pergi ke Ma'rib. Mereka pergi tidak lagi di Damas waktu itu. Nah, waktu itu anak belum hadir, teman cerita kisah dari ikhwah yang sudah lama di sana, itu Ma'rif kisahnya itu. Nah, pengikutnya Abul Hasan, nah, barakallahu fiik, itu banyak waktu itu. Tapi Syekh Yahya walaupun sendirian di awal permulaan, beliau tetap tegar menyampaikan al-haq. Sampai muncullah fatwa-fatwa para masyayikh berikutnya membenarkan ucapan Syekh Yahya ini. Awal mulanya menyalahkan. Kita lihat, wa ma kana fi salihin, yaitu orang-orang Abul Hasan dan orang-orang yang berada di kepentingan mereka. Wallahul musta'an. Kita tutup yang terakhir, hadhihi nahwu 12 nuqtatan. Ini kata beliau kurang lebih 12 poin. Dan karena kami telah menyebutkannya la ala sabil hasar, bukan dalam rangka pembatasan. Wa min akhtariha, penting ini, termasuk yang paling bahaya cara hizbiyun untuk menghantam dakwah salafiyah indi menurutku, kata Syekh Yahya, hiya an-nuqtatus salitsah, yaitu poin yang ketiga. Apa itu? At-tasannu' wa tazalluf 'inda ulama'is sunnah. At-tasannu' itu apa artinya tasannu'? Menampakkan dirinya memiliki ilmu padahal dia enggak punya. Bergaya sok berilmu. Wa tazalluf, mencari muka, cari muka. Cari muka di mana? Di hadapan para ulama sunnah. Ini bahaya sekali. Jadi dia kalau ketemu para ulama ahli sunnah seakan-akan menampakkan dia berilmu. Masya Allah, ya Syekh, kami punya pembahasan ini, kitab kami banyak ya Syekh, kata wa kata. Cari muka. Setelah debat muka, nah mulai melancarkan apa? Melancarkan hizbiyahnya. Kita lihat tujuannya apa? Liyatasanna lidzalikal hizbi. Tujuannya agar orang hizbi tersebut mudah masuk an yang syara afkarahu, untuk menyebarkan apa? Pemikiran-pemikirannya. Faqad hasala bisababi dzalika lubsun syadid. Sungguh telah terjadi dengan sebab perbuatan tersebut kesamaran yang sangat besar dan dahsyat ala katsirin minan nas, menimpa kebanyakan manusia. Wallahul musta'an.
Berarti sudah kita selesaikan kitab ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil faedah dan manfaat dari pelajaran yang kita ambil ini, mulai dari kitab Adrarul Hizbiyah, bahayanya hizbiyah terhadap dakwah salafiyah atau terhadap umat Islam, dan juga pembahasan artikel berikutnya yaitu cara-cara atau sarana hizbiyun yang tersembunyi, yang terselubung, yang digunakan untuk menghantam dakwah salafiyah. Semoga bermanfaat buat anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya yang telah menyimak dan juga mengkaji, dan bisa menjadi sarana untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Nasallaha as-salamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Adapun kitab berikutnya insyaallah menyusul nanti judulnya biidznillah azza wa jalla. Wa nasallaha azza wa jalla an yusabbitana wa iyyakum hatta nalqah ala kitab was sunnah walhamdulillahi rabbil alamin.